bergembira. Apa itu? Persis seperti yang nyampe kepada kita yang tertulis dalam kitab sunnah hadis. Siapa yang bersolawat kepada aku sekali, maka aku Allah akan memberikan sholawat keselamatan kepadamu 10 kali. Masya Allah. Jadi coba sesekali nih ya, kalau nggak boleh setiap kali. Sesekali kita baca sholawat itu sekonsentrasi mungkin, sekhusyuk mungkin, membayangkan seakan-akan di hadapan kita ada yang mulia Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu kita diberikan jawaban. Di saat itu kita diberikan jaminan, ya, bahwa maknanya sholawat itu apa sih? Kita bersolawat kepada Nabi, kita mendoakan selamat kepada Nabi, kita mendoakan kesejahteraan kepada Nabi, kita mendoakan kepada kesejahteraan keberkahan kepada Nabi. Nah, setiap yang kita doakan kepada Nabi dalam bentuk sholawat, intinya tadi adalah semuanya berpulang kembali kepada kita tadi. Jadi seperti tadi di antara contohnya, sekali kita berikan kepada beliau, 10 kali kita mendapatkan pantulan dan imbalannya, begitu loh. Nah itu. Berarti kasarnya ngomong, kalau kita tuh pengen selamat, salah satunya dengan baca sholawat. Iya nggak kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan keselamatan atas Nabi Muhammad. Berarti apa itu? Kembali kepada kita, mudah-mudahan. Jadi kita ini diselamatkan, didoakan selamat 10 kali oleh Nabiullah Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali loh, kalau trek saya, rute saya lewat Gajah Mati situ, Gading ke sana situ, kalau pas nanjak itu kan Niko, Nanja, turun itu luar biasa. Dan itu kalau papasan pasti salah satunya harus mundur, betul nggak? Saya bayangkan lah nih, kalau orang belajaran ini pas nanjak nggak bisa berhenti gitu kan. Pilihannya cuma 12 tumburan atau mundur, nggak bisa mengendalikan kan begitu. Nah yang saya baca di antaranya itu pas nanjak itu adalah sholawat ya. Karena saya ingat seperti itu aja. Termasuk coba kalian ingat juga ya, setiap doa yang tidak diawali dan atau diakhiri dengan sholawat, maka doanya tergantung, tergadai ibaratnya. Jadi belum mampu menembus 7 langit. Jadi masih belum nyampe begitu. Nah, supaya doa itu mampu menerobos 7 lapis langit sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu dari 2 di awalnya atau di akhirnya, syukur lebih afdalnya diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Jadi intinya itu adalah sholawat itu adalah mendoakan selamat, mendoakan keberkahan, mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di antaranya kalau kita itu ya, yang saya katakan tadi, kalau tidak setiap kali, sesekali itu adalah nek iso, nek bisa, dan diupayakan bisa saat sholat. Karena di dalam sholat ada bacaan sholawat toh. Di mana itu? Di mana? Kita baca sholat di tasyahud atau tahiyat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala monggo Sayyidina Muhammad atau langsung Muhammad, monggo silahkan. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, saat baca doa itu ya diupayakan konsentrasi. Di samping kita meyakini Allah melihat kita, kita juga membayangkan seakan-akan kita ini berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu, ya. Sehingga tahu kan artinya sholawat itu kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim, seperti engkau Allah memberikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim.
wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarga Nabi Ibrahim, wa barik ala, nah, kasih contoh yang pakai Sayyidina Muhammad, dan berikan keberkahan kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga keluarga yang mulia Nabi Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim, dan berikan sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan juga kepada keluarga Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Termasuk ya, kalau betul-betul kita, makanya satu demi satu itu dicicil, diketahui artinya, main sholatnya itu khusyuk gitu ya. Coba bayangkan ya, at-tahiyatulillah, silakan, atau yang versi lain, at-tahiyatul mubarakatus sholawat wa thayyibat. At-tahiyat itu apa sih maknanya? Kemuliaan, ketinggian, kesucian itu adalah lillah, milik Allah. Ini ungkapan siapa? Inilah ungkapan baginda yang mulia Nabiullah Muhammad SAW saat dimi'rajkan, dinaikkan menghadap Allah, saat dipanggil Allah, yang inti akhir tujuannya adalah untuk menerima perintah sholat. Nah, diberikan pujian seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Assalamu alaika. Jadi yang ditunjuk itu person, pribadi banget. Assalamu alaika. Semoga keselamatan kepadamu Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan kepada Nabi, kepada engkau Muhammad, begitu kan. Jadi dikhususkan seperti itu, disanjung, diutamakan seperti itu. Apa yang terjadi pada baginda ya, yang mulia? Dia nggak ada lain kalau dia mendapatkan kelebihan, keberkahan, pemberian apapun, yang diingat bukan siapa-siapa, tapi adalah yang diingat adalah umatnya. Jadi nggak langsung istriku, anakku, keluargaku, enggak. Makanya jawabannya apa? Jadi kan begitu nyampe di singgasana Allah tadi kan langsung at-tahiyat gitu kan ya, memuji ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diaplikasi dengan assalamualaikum, langsung diberikan kemuliaan khusus itu. Beliau seakan-akan nawar gitu loh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan, keberkahan, kesejahteraan itu kepada kami, bukan saya saja. Wa ala ibadillah, dan atas hamba-hamba Allah, hambamu ya Allah yang solih. Masya Allah ya. Jadi seakan-akan yang tersirat di situ Nabiullah Muhammad itu nggak rela ya kalau umatnya itu nggak diberikan sesuatu yang diberikan kepada beliau. Dengan kata lain, kalau beliau mendapatkan sesuatu dari Allah, nggak rela kalau nggak dibagi dengan umatnya. Bahkan sepanjang hidupnya apa yang terjadi coba? 1/5 harta rampas perang itu menjadi hak Nabi. Tahu nggak itu? Tahu nggak itu semuanya? Tahu nggak pelajaran di agama? Tahu nggak? Yang namanya ghanimah, harta rampasan perang itu 1/5-nya itu hak Nabi. Nah kalau nabinya kita itu udah kayak mana kayanya? Padahal kalian pernah dengar sejarahnya, setelah selesai perang ada satu orang ini yang kebagian. Satu orang ini 1000 ekor unta. Lah terus totalnya itu berapa gitu? Nek wong siji dapat 1000 ekor unta itu. Ya bagaimana enggak ya? Kalau sudah Persia, Romawi, pasukan Badar yang ratusan ribu, dan mereka enggak, satu kendaraan itu kan yang dinaikin, untanya membawa perbekalan mereka. Ada unta yang digunakan untuk membawa barang, ada unta yang memang tujuannya hanya untuk diambil dagingnya, dipotong.
Jadi saat perang itu luar biasa. Makanya begitu kalah, apa yang terjadi? Unta, kuda yang jadi kendaraan, yang muat barang, yang untuk berdaging, ditinggalkan semua. Tapi pernahkah kita tahu melihat seperti apa kisah akhir kehidupan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW? Bahkan sebegitu Nabiullah Muhammad itu pulang ya, wahai Aisyah katanya, adakah makanan di rumah kita? Nah itu. Adakah dinar yang masih tertinggal malam ini di rumah kita? Sebegitu Aisyah menjawab ada, beliau masih resah, nggak bisa tidur kalau belum dibagikannya. Masya Allah, luar biasa kan? Jadi kalau seandainya 1 miliar itu seperlimanya berapa coba? Seperlima itu kan berapa persen? 20% ya? Betul nggak? Iya, 20%. 20% 1 miliar berapa? Ayo. Ayo berapa? 20% dari 1 miliar. Cepat ya, saya cepat langsung dapat rezeki 1 miliar nanti. Ya kok ngitung aja belum bisa pokoknya. Makanya Gusti Allah itu nggak ngasih-ngasih kan itu ngitung belum bisa. Loh, kira-kira logis ya? Logis. Itu baru ngitungnya loh. Belum kesiapan mentalmu, keimananmu. Bisa jadi kita ini dikasih 1 miliar maaf ya, terus lupa gitu loh. Pengennya gaya setelah punya 1 miliar itu. Betul nggak kira-kira? Ada orang yang begitu jadi jutawan, miliarder itu terus langsung semuanya berubah? Banyak. Ya banyak toh. Kendaraannya berubah, pakaiannya berubah, gaya makannya berubah, menu makannya berubah, semuanya serba berubah. Iya kan? Nah ini tadi, ya jangankan bab yang itu, kesiapan mental, kesiapan iman ya, ngitung aja belum bisa kita. Jadi 20%-nya dari 1 miliar itu ya 200 juta. Iya kan? 1 miliar itu adalah 1000 juta. Betul nggak? Pokoknya kita tuh pintar ngitung dulu, belajar ngitung dulu. Artinya apa? Oh, secara hitungan kita sudah siap ya Allah. Jadi sewaktu nanti dikasih siap begitu loh kan ya. Yang mau sudah kakak bagian miskin, sudah jelas bisa ngitungnya. Yang mau dipakai untuk wakaf, sudah jelas bisa ngitungnya kan begitu. Nah, termasuk mudah-mudahan mental kita ini ya, kalau bisa ya, dan kita upayakan bisa. Walaupun kita itu miliarder, walaupun kita itu jutawan, tapi gayanya gaya ribuan, nggak apa-apa. Atau dengan kata lain, tampilan desa rezeki kutro. Tahu nggak maksudnya? Tampilannya orang kampung, tapi rezekinya rezeki kota kan begitu kan ya? Atau dengan kata lain lagi, pangkat boleh kopral, rezeki jenderal. Nah, gitu loh. Ini sebenarnya mengarahkan, memberikan arahan kepada kita betapa walaupun kita ini punya berlebih, kita harus tetap tawadhu, tetap andap asar gitu loh kan ya. Karena faktanya kelebihan-kelebihan itu memang hanya titipan dan amanah dari Allah begitu kan. Enggak boleh kita langsung menepuk dada. Siapalah kita ini kan begitu. Bukan siapa-siapa. Kita dibikin kaya cuman semudah kun fayakun, kita mau dijadikan enggak kaya semudah kun fayakun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dibikin sehat semudah kun fayakun, kita dibikin enggak sehat semudah kun fayakun kan begitu loh. Benar saja begitu kan ya. Kalau ini nggak kita siapkan, iya. Karena memang orang kaya itu mendadak sih. Ya, bisa mendadak ya. Termasuk berubah menjadi nggak kaya pun kembali asal juga bisa sangat mendadak kan begitu. Pernah dengar kemarin salah satu putra mahkota Raja Arab yang 20 tahun koma itu kan baru meninggal belum lama ini kan. Cuma bayangin aja, 20 tahun nggak hidup nggak mati. Gila. Kalau di antara saudara kita itu ada yang sakit seminggu saja, ya, sudah nggak nyaman kita ngurusinnya begitu kan ya, asli. Makanya rata-rata di lingkungan Daimur ini saja, di lingkungan Daimur dan lingkungan 3 ini ya, banyak contohnya itu yang siapa yang sakit, siapa yang nungguin, siapa yang mati duluan. Jawabannya rata-rata yang nungguin, yang ngurus, yang lebih dulu mati itu. Pak Haji Samin, ya kan? Yang lebih meninggal adalah yang ngurusin ketimbang yang diurusin, ya kan? Banyak lah begitu kan ya.
Terus lagi ya, tadi kalau kita berbicara masalah kematian tadi ya begitu kan ya. Jadi mati itu memang sebenarnya harus dijadikan, difahami sebagai sebuah kondisi yang biasa-biasa saja. Nah begitu kan ya. Yang harus kita jadikan luar biasa itu adalah bagaimana cara kita mempersiapkan bekalnya. Kalau penyikapan kepada kematian harus ini disikapi sebagai sebuah keadaan yang biasa saja, sebagaimana biasa dan layaknya kita hidup. Iya kan? Pernah nggak kita hidup ini kita pesan gitu, request gitu pada Allah gitu kan? Nggak pernah kan? Ujuk-ujuk tahu-tahu kita hidup, betul nggak? Sekarang gini aja, yang bentar lagi ataupun yang nggak lama lagi punya anak umpamanya kan, Allahumma amin umpamanya kan, ujuk-ujuk tahu-tahu kan punya anak begitu kan ya. Apalagi teman kita ketemu teman yang berapa puluh tahun nggak ketemu, piye kabare alhamdulillah ya, anak piro lagi, loh kok ngerti-ngerti, kata dia ngerti-ngerti, kita yang lakoni yang nggak ngerti-ngerti lah itu prosesnya. Nah artinya orang lain itu sebenarnya mewakili kondisi yang sebenarnya. Jadi kondisi kita yang kata kita lama tadi sebenarnya ya sekejap begitu, sekejap. Ya sudahlah, kehidupan dunia yang utuh ini saja dari awal hingga akhir saja kan. Kata orang yang sudah meninggal itu saat ditanya dan diabadikan di sini supaya kita yang hidup tahu, karena kita sudah membaca. Mereka ditanya, berapa lamakah kalian hidup di dunia? Ada yang menjawab, ya kalau nggak sehari, setengah hari saja. Nah yang lainnya ditanya lagi, yang lainnya menjawab bagaimana? Aku tinggal di dunia cuman sesaat atau sekejap saja. Cuma bayangkan aja ya, jadi sebentar sekali ya. Makanya kalau kita ini nggak mempersiapkan, Masya Allah ya, betul-betul akan menyesal. Dan penyesalan itu nggak ada artinya kalau nyesalnya itu sudah sampai di alam sana begitu kan ya. Di lingkungan satu kemarin kan seminggu itu 3 ya kan. Yang pertama itu adalah rumahnya itu dulu adalah rumah orang tua saya. Waktu transmigrasi jatahnya di tempat orang itu, meninggal ibunya, istrinya. 3 hari kemudian adik iparnya yang notabene sudah duda meninggal juga. Pas 7 harinya yang orang pertama yang meninggal ini sebelahnya lagi begitu. Itu juga masih kemana, masih rewang. Jadi tetangga ini masih rewang apa? Mau nuju hari orang yang meninggal pertama tadi. Kok nggak enak ya, sampai di rumah minta kerikit, belum lagi dikerik sudah ngorok dan meninggal. Semudah segampang itu. Ya kita ini kan habis ngaji ketemu seperti ini kan, coba umpama ini. Besok harusnya ngatur, nggak ngatur lagi. Nyampe hari Rabu saya nggak kesini lagi. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Apalagi saya ini sudah 55 tahun. Banyak teman saya itu yang 50 tahun ke bawah itu sudah meninggal banyak. Istri saya sudah 53 kemarin itu tanggal 5 itu. Mereka senang-senang itu karena apa? Senangnya itu bukan karena apa ya? Karena Allah berikan nikmat yang sudah cukup banyak, itu aja lah. Dan sebagai muntolat, sarana untuk meloncat yang lebih jauh lagi untuk kebaikan, lebih tinggi lagi untuk kebaikan. Jadi memaknai ulang tahun yang sebenarnya kalau perayaannya maaf seperti mereka di luar Islam itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau kita memaknai ulang tahun, pengulangan kelahiran kita itu dalam rangka muhasabah, koreksi diri, introspeksi diri, seberapa banyak salahnya, seberapa banyak baiknya, dalam rangka untuk berbenah, dalam rangka untuk persiapan, maka itu tetap baik. Nah, makanya daripada kita itu ikut di dalam satu momen atau keadaan yang mereka berbantah masalah mulut nggak boleh, ulang tahun nggak boleh, ya sudah kita ibaratnya netral saja, melarang 100% juga enggak, menolak 100% juga enggak. Artinya apa? Sepanjang momentum pengulangan momen kelahiran itu dalam rangka untuk muhasabah, siapa yang melarang? Itu malah diperintahkan dalam Islam kan begitu. Bahkan bukan hanya momentum pengulangan kelahiran kita,
momentum apapun kalau kita gunakan untuk prosesi sarana untuk muhasabah itu maksudnya menghitung-hitung diri gitu loh, mengoreksi diri begitu. Ya insya Allah baik begitu. Nah ini. Nah terus ini sudah berapa lama adik-adik yang PKL ini? Sebulan ya? Bulan lebih atau pas? Lebih. Nah dulu itu kan kalau nggak salah ingat waktu masuk ke sini rata-rata belum pada lengkap ya setelah 5 waktunya ya. Apakah hari ini sudah ada progres? Oke silakan. Ada progres belum? Adik-adik anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang jangan sampai sudah selesai masa PKL yang sangat mengawalinya merasa belum penuh sholat 5 waktunya, sebegitu selesai keluar dari PKL yang berapa 3 bulan? 4 bulan masih juga belum sempurna. Nah itu makanya itu nanti ya kalau ada peluang masih panjang sih, tapi kalau selesainya dari PKL ini nggak lama begitu kan ya, belum ada progres yang membahagiakan, ya khawatir mau seberapa lama lagi kita mau menyempurnakan sholat 5 waktunya kan begitu. Kan kabarnya sudah nyampe ke kita toh bahwa seringan-ringannya siksaannya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur syar'i itu adalah saat dia didudukkan, diberdirikan dengan satu alas yang sebegitu dipakai alas ini langsung mendidih sampai ke otaknya dan hancurlah orang itu. Sebegitu hancur, Allah kun jadilah, putuhlah, maka jadi lagi, dipakai lagi alas ini tadi langsung mendidih dan hancur lagi orang itu. Begitu seterusnya begitu ya. Masya Allah. Saya ini kadang-kadang kalau ingat itu tuh sangat luar biasa ya. Makanya terhadap orang-orang yang belum sholat itu bukan benci, bukan sengit, bukan nggak senang, tapi sudah sampai pada tingkat kasihan. Ya Allah, gimana ya caranya saya itu mengingatkan dulu agar orang itu ingat, bagaimana ya saya menyadarkan, bagaimana orang itu sadar. Tapi sebegitu pada akhirnya kok diingatkan nggak ingat, disadarkan nggak sadar, dikasih tahu kok nggak mau tahu. Akhirnya untuk menghilangkan kekecewaan, kalau kau boleh dibilang boleh kecewa, maka saya menghidupi diri begini. Bahkan yang diajarkan dalam Islam seperti itu. Siapa saya ini sih? Siapa saya Haryanto ini sih? Wong Nabi Muhammad SAW saja yang dididik langsung oleh Allah, ya kan, murabinya malaikat Jibril, ya kan? Itu saja banyak yang diingatkan beliau tidak ingat, yang disadarkan beliau nggak sadar, yang dikasih tahu beliau nggak mau tahu. Sampai salah satunya adalah paman sendiri Abu Thalib. Masya Allah. Kalian pernah membayangkan nggak momennya suatu ketika kalian sudah sholatnya sudah 5 waktu, sholat Ramadan, som Ramadan setiap Ramadan, ya kan? Istilahnya baca Qurannya sudah rutin, istilahnya kan ibadah-ibadah yang sudah rutin, seakan-akan insya Allah lah, mudah-mudahan Allah nanti akan masukkan ke dalam keridhoannya, yaitu surganya pokoknya. Terus keingetan ada orang tua kita yang belum sholat, ada bulik pakde kita yang belum sholat, ada adik-adik kita, ipar-ipar kita yang belum sholat. Kepikiran nggak mamanya kan ya, yang di dunia ini kita bersama-sama, yang di dunia ini adalah kita itu senantiasa bercengkrama, pada akhirnya kita bakal berbisa buat selamanya. Nah, yang kebayang itu adalah salah satu kenapa Nabi Muhammad sampai mengiba-iba ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Ya, tapi nanti istilahnya kan untuk memberikan pelajaran kepada kita manusia berikutnya bahwa hidayah itu memang mutlak adalah milik Allah. Jangankan kita, Nabiullah Muhammad sendiri saja tidak mampu memberikan hidayah ataupun petunjuk kepada siapapun, hatta keluarganya sendiri. Makanya kita hanya yang bisa adalah berikhtiar, berusaha setiap saat ya.
Tadi saat saya ngecek hafalan anak-anak di sekolahan ya, ada yang aduh Pak diulang-ulang nggak hafal-hafal gitu deh. Jadi padahal yang panjang kayak Al-Bayyinah kan lebih panjang kan ketimbang Al-Qadar, betul nggak? Separuhnya atau sepertiganya kan. Jadi dia lupa tuh di ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Til saya bilang gitu. Oh, iya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Til. Coba bayangin aja. Coba bayangin. Coba bayangin ya. Mengingat satu di ayat 1. Mengingat dari tu supaya berbalik turun ke ti. Itu nggak selesai 2 minggu, betul. Jadi hari Rabu kemarin tuh faktornya surat Al-Qadar ini ya ayat pertama. Hari ini tadi juga masih tul. Luar biasa kan? Akhirnya saya hibur begini. Padahal alat berikutnya bawahnya lancar dia. Bayangkan Iqra bismillahirrahmanirrahim yang panjang itu hafal begitu kan. Giliran Al-Qadar yang cuma baru ayat pertama sudah 2 minggu belum selesai. Akhirnya begini. Kamu tahu nggak maksudnya ini aku ngomong kan? Tahu nggak kan? Kamu punya orang tua nggak? Punya. Masih semuanya masih punya mbah punya katanya. Kalau mbah dari ayah itu masih semuanya. Kalau mbah dari ibu sudah meninggal semua katanya. Nah, kata saya bisa jadi mbah kamu itu di sana lagi kelaparan aku ngomong. Kalau kamu lapar di dunia, kamu ngapain? Ya cari makan katanya. Kalau kamu haus di dunia, ya cari minum katanya. Kan begitu. Nah, kalau di sana, di alam roh, di alam barzah, kalau mereka lapar kira-kira bisa nggak makan makanan kita di dunia? Minum-minum gitu? Nggak bisa kan? Karena di sana itu adalah roh yang hidup, bukan jasad kita seperti ini lagi. Kita makin minum seperti ini karena masih kita lebih kepada jasad kita tuh makan seperti ini. Kalau roh kita tuh makannya tadi baca Quran tadi, dengerin kultum tadi, ya kan? Mendengarkan arahan seperti ini. Ini makanan roh kita. Ya kalau kita roh nanti dipisahkan, kalau yang mendengarkan tausiah saya, nasihat saya ini nanti itu jadi penggemuk roh kita. Penyegar, penyehat roh kita kalau dipisahkan dari ini tuh kita ini adalah ibaratnya kalau bayi itu setelah dipisahkan dari rahim ibu yang tadinya itu tergantung kepada apa? Usus kan ya? Bayangin ya. Bayi 9 bulan nggak makan tapi hidup karena udelnya ini pusatnya nyambung dengan ibunya. Ibunya makan dia ikut kenyang. Ibunya makan dia ikut kenyang. Enak banget dia. Nggak ngunyah-ngunyah, nggak ngapa-ngapa ikut kenyang, ikut gede begitu kan. Coba sudah lahir, bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus dituntut menggunakan 2 bibirnya, 1 lisannya, mulutnya. Harus makan sendiri, minum sendiri begitu kan. Begitupun roh ya. Roh ini sekarang itu masih bisa dibantu dengan bibir kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Roh yang tadinya sehat bertambah kuat, roh yang tadinya sakit bertambah sehat, roh yang tadinya haus lapar jadi kenyang dan tidak haus lagi. Lah nanti kalau sudah dipisah dari jasad kita, ada nggak tambahan asupan makanan? Bibir ini sudah mati, betul nggak? Karena bisa bismillah, karena ada rohnya. Sementara bismillah itu adalah makanan roh, lah rohnya udah pisah. Ini nggak bisa bismillah lagi. Makanya yang hidup ini yang bisa memberikan tambahan makanan asupan ke sana. Jadi mungkin mbahmu dulu ibaratnya kalau di dunia itu makannya 3 kali. Lah amal baiknya itu nggak cukup untuk makan 3 kali di sana. Rohnya itu nggak cukup. Maka dengan kamu itu mengulang inna anzalnahu fi lailatul qadar til. Inna anzalnahu fi lailatul qadar til. Sekali pengulangan sehat dan kuat mbahmu di sana. Masalah kok bisa gitu? Ya bisa lah. Sekarang begini, kamu lahir karena lantaran siapa? Bapak ibumu kan? Bapak ibu lahir lantaran siapa? Mbah kamu, salah satunya mbahmu yang sudah meninggal itu. Iya kan? Nah, kamu bisa sekolah, kamu bisa ngaji lantaran siapa? Kalau toh orang tuamu nggak mengajari,
tapi dia mengeluarkan duit biaya untuk saya ajari di sini, kan begitu. Maka wajar kalau dari biaya itu dia mendapatkan saluran kebaikan orang tua kamu. Lah dulu mbah kamu itu berbuat baik kepada orang tua kamu, maka tatkala kamu sebagai cucunya berbuat baik, kamu dapat kebaikan, orang tua kamu dapat kebaikan, mbah kamu dapat kebaikan. Nah itu, maka inilah settingannya, sandiwaranya, dramanya seperti itu. Jadi nikmati saja. Akhirnya anak itu kan bunder gitu loh, agak gemuk gitu loh. Saya melihat itu senang begitu kan ya. Akhirnya ya Allah senyum, biasa kasih tahu seperti itu. Jadi nggak putus asa lagi loh. Yang tadinya tak suruh apa taltil tadi ya. Akhirnya dengan setelah tenang itu bisa dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma. Nah itu yang kedua, baru pindah ayat kedua. Mantap di ayat kedua. Nah, kamu sabar lagi. Siapa tahu masih kurang walaupun sudah dikasih satu ayat ini. Di ayat kedua melantar lagi, Masya Allah, luar biasa kan begitu. Saya juga begini, ya Allah, saya ditemukan anak yang seperti ini adalah memperbanyak saya, bibir saya mengulang, memperbanyak saya mendengar, memperbanyak saya merasakan, ya. Masya Allah, aroma, aura, semangat anak, kesabaran anak, kesungguhan anak ini mengulang-ulang. Makanya kalau kita juga gak bersemangat, ya jatuhnya nanti kalah nanti dengan anak-anak itu ya. Makanya kita harus bersemangat, mengulang dan mengulang supaya mendapatkan tambahan begitu. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kondisi yang ada pada kita sekarang ini betul-betul mutlak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mau kurang, mau lebih, mau ada, mau nggak ada, mau sehat, mau nggak sehat, semuanya itu adalah atas berkat rahmat Allah. Itu semuanya adalah rahmat Allah ya. Kalau sudah berbicara rahmat Allah, tidak ada lain nasihat yang harus kita ingat adalah wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. La yayasu mir rauhillah, dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah illa qaumul kafir, kecuali orang-orang kafir. Makanya salah satu yang menjadi kunci sukses kita di hari awal pas kita bangun tidur itu adalah kita suruh membaca 3, tapi yang ingat 2 saja cuma. Pertama begitu bangun ataupun bangun ya, duduk alhamdulillah rabbil alamin. Di samping alhamdulillah billadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nuzur, doa bangun tidur. Di samping alhamdulillah rabbil alamin, kita disuruh mengucap ungkapan alhamdulillah qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal. Seperti apapun keadaannya tetap alhamdulillah. Karena masih ingat kan, kalau kita disuruh memilih antara maunya kita dengan maunya Allah, pertama kalau kita disuruh menilai maunya kita dengan maunya Allah, baik yang mana? Baik maunya Allah. Ada dalilnya, ya kan? Ini contohnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya mau, mereka punya rencana, Allah pun punya rencana, dan rencana Allah lah itu yang lebih baik. Nah ini makanya kita punya mau, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Tapi kalau mau disandingkan, dihadapkan, dibandingkan, tetap lebih baik maunya Allah. Nah, itu. Makanya doa yang dikabulkan itu adalah maunya Allah. Nah ini kalau langsung dikasih contoh udah mulai ngelir ini kan. Padahal udah tak turutkan ini. Ini posisinya momennya masih momen pembahasannya aja masih sempat belok, apalagi langsung tak comot itu ya. Kalau bicara doa yang dikabulkan lebih pada maunya kita. Maunya kita. Coba sekarang, siapa di antara kita ya
Sudah bersembilan ini kan ya. Yang setiap doa kita itu pasti doanya baik, pasti doanya pengen dikabulkan. Nah itu maunya kita semua kan. Cuman kita itu terkecoh kalau dikabulkan itu seakan-akan penilaian standarnya adalah maunya kita bertemu dengan maunya Allah. Nah itu padahal belum tentu ya, belum tentu. Nah coba sekarang begini, maaf ini kan ya, kita bicarakan orang lain sedikit aja ya. Ada nggak orang itu mau nyuri berdoa? Loh jangan salah, emang pernah ketemu sampai? Nggak tahu maksudnya. Berarti perlu juga mas, kita tuh ya berkawan, ya gaul rakyatan cuman lamis-lamis lah begitu, pantas-pantas gue ngombyongi, gue ngerukuni begitu kan. Ben tahu yang seperti itu. Nah kalau saya tahu orang mau mencuri saya itu doa dan nggak tanggung-tanggung. Mending kalau cuma nyumput-nyumput, ada orang nggak ya berdoa, ya Allah selamatkan saya dari usaha saya mau nyuri nih ya Allah begitu kan ya, selamatkan saya. Ini undang tetangga, ngumpulin keluarga, diundang tetangga. Tapi masih bagusnya apa? Aksinya tidak di lingkungan itu, keluar jauh. Mau berangkat undang tetangga, undang keluarga, dan diikrarkan masalahnya. Bener loh. Sampai nggak percaya kan? Nggak percaya kan? Karena memang orang segitu tahu semua kartu orang itu, tahu kartunya. Sekali lagi masih bagusnya nggak mau ngerecokin tetangga, nggak mau ngurusin tetangga. Maka begitu mau ngurusin orang jauh, minta doa. Coba sekarang gini. Nah kalau sudah tahu fakta di lapangan ada seperti ini, walaupun menurut alam pikiran, alam perasaan sama itu kok kayak nggak mungkin lah. Sama aja ngelawan aja nggak mungkin. Dikerarkan cara. Ya, iya benar begitu kan ya. Nah sekarang maunya orang itu baik atau nggak baik gitu doa seperti itu. Ya Allah selamatkan aku. Ya bagi dia baik, tapi bagi Allah ya nggak baik. Ngambil hak orang tanpa izin, merampas begitu kan ya. Nah itu. Nah ini kalau mau kita turunkan, lebarkan ke kita, seakan-akan kita minta, ya Allah sehatkan saya. Bagus seakan-akan. Dan kalau kita minta sehat, faktanya dikasih gak sehat, kata kita nggak bagus. Iya kan? Padahal bisa jadi di saat sehat kamu bakal beluakrak, rono-rono berbuat dosa, berbuat nggak bagus. Begitu sakit kan nggak kemana-mana, akhirnya terjaga dari perbuatan yang tidak bagus. Nah itu kan ya. Nah itu, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, uang yang banyak, dikasih itu adalah bagus kata kita. Padahal begitu dikasih, tadi semuanya berubah tadi, gaya berubah, semuanya berubah tadi, ya kan? Begitu minta harta nggak banyak, yang banyak nggak dikasih, kata kita nggak bagus. Padahal kata Allah bagus, karena sikap kamu itu, mental kamu belum kuat kalau dikasih harta yang lebih. Nah itu. Sekali lagi ya, yang baik itu adalah jujur ini ya. Kalau mau dibilang ekstrim adalah antara doa yang dikabulkan dengan yang dikabulkan itu masih tetap lebih baik yang tidak atau belum dikabulkan. Karena kalau belum dikabulkan atau tidak dikabul itu maunya Allah mutlak. Karena maunya kita yang berdoa, yang minta itu pasti dikabulkan gitu loh. Dan kalau seandainya kalian protes, kembali ke pasal awal. Semua takdir Allah itu bagus. Semua kehendak Allah itu indah. Semua kehendak Allah sempurna. Walaupun kata kita pun sampai bikin kita putus asa. 2 tahun sudah aku menanti. 2 tahun sudah aku berusaha. 2 tahun sudah aku bersabar. Mana hasilnya? Sampai manusia begitu, Allah tetap belum mengijabah doa kita karena faktanya maunya Allah adalah baik bagi kita, asal kita sabar gitu. Kalau nggak sabar ya tadi kita pasti akan kecewa dan berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambahnya ilmu, wawasan, dan dimudahkan dalam bentuk amal soleh
yang ikhlas yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya, dimaafkan hilaf salah saya, ada tata cara kata tembung saya yang menggesek menggores hati, membuat kusut perasaan, tidak lain itulah niat baik saya, tanda bukti kasih sayang cinta saya karena Allah kepada antum semuanya, insyaallah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup majelis ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.